Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini, di mana kami boleh berhenti sejenak dari hiruk-pikuk hidup, dan kami datang mendekat kepadamu. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, dan yang selalu siap menyapa hati yang datang dengan tulus. Saat ini Tuhan, kami membuka hati kami dan mempersilakan Engkau bekerja di dalam hidup kami. Datanglah dengan hadirat-Mu ya Tuhan, dan penuhi suasana saat teduh ini dengan damai, dengan kasih dan pengharapan. Jika hati kami sedang berat, kuatkan kami Tuhan. Jika pikiran kami sedang kacau, tenangkanlah kami Tuhan. Jika iman kami melemah, teguhkanlah kami Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi terang bagi langkah kami, dan kasih-Mu menjadi kekuatan yang baru bagi kami di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Renungan pada pagi hari ini terambil di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Saudara-saudara, menarik sekali bahwa Allah justru sering kali memilih orang-orang yang justru merasa dirinya tidak layak dipakai oleh Tuhan. Salah satunya adalah Musa. Akan tetapi perasaan minder ini yang awalnya sebagai rasa rendah hati, jangan sampai ternyata menjadi rasa rendah diri dan rasa tidak percaya bahwa Tuhan sanggup memakai siapapun untuk jadi alatnya. Ketika Musa menyatakan dirinya bukan siapa-siapa, Allah justru menjawab dengan sebuah pertanyaan retoris. "Bukankah aku yang akan menyertai engkau?" Sebagai jawaban yang seakan tahu apa makna di balik pertanyaan Musa, bahwa dirinya tidak sekedar tidak percaya diri, tetapi juga tidak percaya Tuhan. Kita juga mungkin menghadapi saat-saat di mana kita merasa berat untuk menanggung tugas dan pelayanan tertentu dari Tuhan. Tetapi kita harus bersyukur ketika kita sadar bahwa diri kita ini bukan siapa-siapa. Tetapi dari situlah letak keajaibannya, bahwa orang yang bukan siapa-siapalah yang justru dipakai oleh Tuhan. Demikian cara Injil bekerja, selalu menghindarkan kita dari tinggi hati maupun rendah diri. Injil menyatakan kita memang bukan siapa-siapa selain orang berdosa, tapi kita juga begitu dikasihi oleh Tuhan. Dari kisah Musa, kita belajar ketika Tuhan mau memakai kita, Ia tidak butuh kekayaan, kehebatan, dan kebisaan kita sebagai syarat kita layak dipakainya. Seringkali yang Tuhan mau dari kita adalah ketersediaan kita untuk percaya kepadanya. Namanya percaya kepada Tuhan juga bukan karena kita tahu rencananya, tetapi karena kita tahu siapa dirinya. Bila Anda merasa saat ini Tuhan sedang mengutus melakukan sesuatu sebagai misinya, percayalah bahwa tidak ada yang salah dari rencananya. Dan ketika Tuhan yang memanggil, Tuhan juga yang akan mencukupkan dan menyertai kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang setia, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa ketika Engkau memanggil kami, Engkau juga yang akan menyertai dan mencukupkan kami. Ampuni kami Tuhan jika sering merasa tidak layak, terlalu kecil atau tidak mampu untuk dipakai oleh-Mu. Hingga tanpa sadar kami lebih percaya pada kelemahan diri daripada kuasa-Mu. Ajarlah kami untuk memiliki hati yang bersedia, hati yang taat dan percaya penuh kepadamu Tuhan. Sebab bukan karena kami ini hebat, tetapi karena Engkau yang bekerja melalui hidup kami. Jika hari ini Tuhan, Engkau sedang memanggil kami untuk melakukan sesuatu, berikan kami keberanian untuk melangkah, iman untuk taat, dan keyakinan bahwa rencana-Mu selalu baik.
Pakailah hidup kami menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, jika saudara memiliki pokok-pokok doa yang dapat dibagikan kepada kami untuk kami doakan, saudara-saudara bisa mengisi pada link deskripsi dari tayangan ini atau men-scan barcode yang ada di tayangan ini. Kami akan mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Dan jika saudara-saudara diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, silahkan bisa dibagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara rindu untuk mendengarkannya. Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.